Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humam Maulana Sukasanova Ramadan, NPM 2008 101084. Kali ini saya akan menunjukkan hasil kerja saya, yaitu proposal pengajuan aplikasi komunitas berbasis web application. Jadi di halaman pertama ini adalah bisa dilihat covernya. Di sini ada logo perusahaan saya, PT saya, yaitu PT Infinite Solution. Ini ada judulnya proposal pengajuan aplikasi komunitas berbasis web application dilakukan oleh saya, namanya. Kemudian di sini tertera identitas atau profil dari PT saya, yaitu PT Infinite Solution, Jalan Raya Sukamalek nomor 84 Gedangan Sidoarjo Jawa Timur. Ini nomor telepon 020081011084, email support@infinitesolution.com, yang dimana semua ini adalah fiktif. Kemudian di sini ada kata pengantar yang sekaligus juga berisi ajakan kerjasama, harapan bekerjasama dengan komunitas yang dituju. Dan ini ditulis 12 Maret, dan ini ada stempelnya. Kemudian dilanjutkan dengan daftar isi. Kemudian dibagi dari 3 bab ya. Saya bagi dari 3 bab: pendahuluan, penawaran perangkat lunak, dan penutup. Jadi di bab 1 ini saya menjelaskan pendahuluan atau latar belakang, saya menjelaskan perkembangan teknologi ya, yang mempengaruhi segala aspek kehidupan di dunia, termasuk ekonomi dan bisnis dan industri, dan pentingnya atau mungkin manfaat besar pengaruh dari perkembangan teknologi ini. Saya menyontohkan di sini ada UMKM yang meningkat sejak 2020, mendagangkan dagangannya di Tokopedia sebesar 2,5 juta pengguna UMKM. Jadi itu adalah bukti manfaat perangkat lunak di dunia bisnis dan industri. Kemudian ini adalah profil perusahaan sama seperti tadi, namanya PT Infinite Solution, alamat Jalan Raya Sukamalek, dan nomor 84 Gedangan Sidoarjo Jawa Timur, nomor telepon 0208101084, email support@infinitesolution.com. Dan ini adalah penjelasan umum tentang profil perusahaan saya. PT Infinite Solution adalah software house atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengembangan perangkat lunak. Ini sudah berdiri sejak 8 April 2017, memiliki moto bersama membentuk masa depan, yang sejalan dengan kerjasama kami yang selalu mementingkan kepentingan bersama dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian adalah visi dan misi perusahaan saya, yaitu pertama, visinya memajukan pengembangan perangkat lunak di Indonesia. Jadi saya membantu perkembangan developer di Indonesia, karena mungkin developer masih sedikit ya, sudah banyak sih, cuma kurang banyak yang mengenal. Terus membantu memajukan usaha kecil maupun besar di Indonesia, itu masuk visi kami. Yaitu yang untuk mewujudkan visi tersebut adalah misi-misi dari perusahaan kami, yaitu membuka lapangan kerja bagi mereka yang tertarik di pengembangan perangkat lunak, menawarkan dan membantu pengembangan aplikasi pada usaha-usaha di Indonesia, atau mungkin juga segala sesuatu ya di organisasi juga bisa. Dalam hal ini kami akan mengajukan ke organisasi atau komunitas, kemudian membuat perangkat lunak yang bisa mempromosikan usaha, terutama UMKM di Indonesia. Kemudian masuk ke bab 2, yaitu penjelasan penawaran perangkat lunak kami. Deskripsi perangkat lunak. Jadi perangkat lunak yang kami tawarkan adalah perangkat lunak berbasis web application, yang berarti aplikasi ini dapat diakses melalui browser, baik melalui ponsel ataupun komputer. Nama aplikasinya ini bisa menyesuaikan komunitas tertera, lalu dikembangkan dengan tujuan. Jadi tujuan perangkat lunak ini dibuat itu untuk membantu komunitas terkait mempromosikan komunitas serta mewujudkan visi misi komunitas tersebut. Adanya web
aplikasi sebagai komunitas memang tidak begitu penting karena mengingat banyak platform media sosial yang sudah cukup menyediakan wadah untuk saling berbagi seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Namun dengan adanya web application ini bukan berarti tidak ada gunanya sama sekali. Karena menurut saya pribadi dengan adanya web application sebuah komunitas membuktikan keseriusan dan keprofesionalan komunitas tersebut dalam membangun komunitas. Nah, kemudian ini adalah fitur-fitur yang tersedia di perangkat lunak yang kami tawarkan. Yang pertama itu konsep utama dari aplikasi ini adalah profil web. Jadi seperti umumnya website profil perusahaan yang memiliki fitur seperti menampilkan profil komunitas tersebut atau perusahaan tersebut, terus menjelaskan tentang komunitas tersebut, kemudian artikel serta berita, terus kegiatan komunitas serta lain-lain. Namun yang membuat perbedaan antara website dan web application adalah ditambahkan beberapa fitur sebagai berikut. Yang pertama, membuat akun. Jadi pada web application ini setidaknya ada 4 tipe pengunjung yang memiliki hak dan keuntungan masing-masing. Yang pertama yaitu pengunjung biasa. Nah, pengunjung biasa ini adalah mereka yang mengklik atau mengunjungi website kita tanpa melakukan registrasi akun atau login akun. Kemudian pengunjung pengunjung tadi hanya bisa melihat-lihat tanpa bisa berinteraksi seperti komentar ataupun memberi like atau dan interaksi lainnya. Kemudian pengunjung terdaftar, ini mereka yang membuat akun namun bukan anggota komunitas tersebut. Jadi dia cuma masuk dan membuat akun untuk mengomentari. Ya, di sini ada keuntungannya yaitu bisa memberikan komentar terhadap sesuatu yang diunggah dan bisa berdiskusi. Bisa ikut berdiskusi di halaman diskusi. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada anggota komunitas. Nah, ini anggota komunitas ini adalah mereka yang tentunya sudah membuat akun juga dan juga anggota resmi dari sebuah komunitas tersebut. Nah, ini ada keuntungan bisa menulis postingan, jadi bisa menulis postingan sharing terkait dengan bidang komunitas yang diikutinya. Dan juga hak serta keuntungan dalam anggota web aplikasi ini bisa dibagi lagi tergantung ketentuan komunitas terkait. Jadi misalkan suatu komunitas ini membedakan anggotanya itu menjadi beberapa anggota, dan salah satunya misalkan anggota yang sudah memiliki pengalaman lebih itu mungkin bisa diberi gelar master misalkan. Jadi nanti dari postingan itu nanti ada label master, jadi di mana itu berarti postingan yang informasinya bisa dibilang valid karena ditulis oleh orang yang sudah berpengalaman. Kemudian admin, ini mereka yang mengatur jalannya web aplikasi komunitas tersebut. Ini juga bisa dibagi lagi, mungkin jadi admin yang mengurusi postingan, mungkin ada postingan yang melanggar aturan atau bagaimana, terus ada admin yang mengurusi bagian nanti ada halaman jual beli. Jadi bisa dibagi lagi, ada juga admin yang mungkin yang menulis berita atau artikel resmi. Kemudian fitur kedua adalah halaman pengajuan keanggotaan. Jadi melalui web aplikasi ini orang bisa mengajukan diri untuk bergabung menjadi anggota komunitas sesuai dengan persyaratan yang berlaku di komunitas terkait. Kemudian halaman utama post. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi kan bisa berkomentar dan bisa mengepost artikel gitu cuma kayak ngepost biasa. Itu seperti Facebook dan Twitter atau yang lainnya. Jadi nanti kita bisa melihat orang-orang ini dia ngepost apa aja, sharing apa. Nah, tapi bedanya jika di Facebook yang saya tahu itu ditampilkan secara waktu atau mungkin ada fitur di pin gitu ya. Jadi cuma kayak dibedakan menjadi dua, yang di pin dan yang tidak di pin. Nah, di sini bedanya kita bisa atau admin bisa membedakan, mengklasifikasikan, mengelompokkan postingan berdasarkan tag atau
topik atau jenis postingan seperti jenis artikel atau jenis postingan biasa atau tips and trick dan lain-lain. Kemudian halaman forum diskusi. Nah, ini yang saya bilang tadi, orang yang bukan merupakan anggota tapi dia sudah melakukan login atau registrasi akun, mereka tetap bisa masuk ke forum diskusi untuk menanyakan mungkin hal-hal yang terkait dengan komunitas tersebut. Jadi meskipun bukan merupakan anggota dari komunitas, web aplikasi ini tetap memungkinkan fungsi utama dari komunitas, yaitu sharing ke banyak orang. Kemudian halaman jual beli. Nah, jadi ini idenya adalah karena kebanyakan komunitas yang sudah memiliki popularitas tinggi, biasanya mereka menjual berbagai merchandise. Nah, meskipun sudah ada platform lain yang lebih bagus dan sudah lebih dibangun spesifik untuk jual beli seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, namun adanya halaman ini, kita dapat mempromosikan kepada pengunjung bahwa komunitas ini tuh menjual merchandise. Nah, setelah pengunjung mengetahui hal itu terserah mereka apakah mereka mau beli di sini atau mengecek apakah ada di toko e-commerce lain. Nah, jika komunitas berkenan juga, halaman jual beli ini juga memungkinkan anggotanya mendaftarkan tokonya anggota untuk juga ikut ditampilkan di halaman ini, yang juga sejalan dengan visi misi kami, yaitu ikut memajukan UMKM di Indonesia. Kemudian ini adalah penjelasan teknis dari web application kami. Yang pertama ada CDM dan PDM, dan di sana termuka yang semuanya nanti akan ditampilkan pada bagian lampiran. Kemudian ini adalah biaya dan waktu pengembangan. Oke, jadi biaya pengembangannya di Standardbed dikenakan biaya 6.500.000. Keterangannya ini menggunakan jasa full stack developer yang membuat CMS, backend, dan frontend sendiri sesuai keinginan klien. Kemudian VPS hosting yang menggunakan jasa Router, VPS Windows Startup dengan biaya 2.280.000. Kemudian SEO ini untuk supaya konten berada di halaman pertama pencarian Google menggunakan jasa Tanya Digital Starter Plan ini per bulan ya, yaitu 2.400.000. Kemudian SSL menggunakan Router 1 tahun 115.000 dan domain.com selama 1 tahun ini 115.000 juga. Kemudian sinkronasi pihak ketiga, ini menyambungkan website dengan vendor pihak ketiga seperti pembayaran otomatis, misalkan mungkin menggunakan GoPay, Dana, dan lain-lain, itu dikenakan biaya 1.500.000 per vendornya. Atau mungkin bisa dikomunikasikan lagi nanti. Kemudian jasa instalasi ini dikenakan biaya 250.000, yaitu instalasi domain, server, hosting, dan lain-lain. Kemudian biaya pelatihan 1 minggu. Jadi sebelum kita lepas adminnya, jadi ada pelatihan untuk melatih orang komunitas yang akan menjadi admin dari web aplikasi ini. Jadi total biayanya kurang lebih 13.260.000. Jika ada perubahan atau penyesuaian masih sangat bisa dilakukan, namun ini adalah biaya yang kami tawarkan secara default dan yang kami rekomendasikan. Kemudian waktu pengembangan, jadi selama kurang lebih 6 minggu, waktu bisa berubah tergantung kerumitan dan halangan yang dihadapi. Jadi fleksibel, tapi ini adalah jika proses berjalan dengan lancar dan ya lancar. Yang pertama ada pengumpulan kebutuhan, di mana kami jika ada penyesuaian butuhnya gimana, mau desain seperti apa, itu dilakukan di minggu pertama, dan tim kami juga akan menganalisa gambaran seperti apa yang akan dibuat di web aplikasi. Kemudian pembuatan prototipe ini selama 2 minggu, yang di tengah-tengahnya pasti juga akan ada menunjukkan prototipe ini ke klien, dan jika ada penyesuaian akan dilakukan di minggu ketiga ini. Kemudian jika sudah fix, dilakukan pengembangan perangkat lunak selama kurang lebih 3 minggu. Kemudian dilatih
Kemudian satu minggu sebelum rilis, kami akan meng- melatih mereka yang calon admin. Kemudian di minggu terakhir yaitu perilisan web application, dan selama 1 minggu pertama itu kami memantau perkembangan web application, apakah ada kekurangan atau penyesuaian yang perlu dilakukan. Kemudian ini adalah penutup, yaitu kembali lagi dijelaskan tujuan ucapan terima kasih dan harapan untuk ke depan. Kemudian ini daftar pustaka. Kemudian ini adalah lampirannya. Ini adalah gambaran CDM dari dari web aplikasi ini. Di mana ini ada user mengajukan form anggota, terus yang diterima oleh admin, kemudian bisa menjadi member, terus user bisa menulis diskusi, dan juga member juga bisa menulis diskusi, member bisa menulis post, kemudian admin mengelola diskusi, post, mengelola toko, dan mengelola artikel. Bisa dilihat di sini hanya admin yang bisa mengelola artikel, dalam artian ini artikel di sini adalah seperti berita atau mengupdate konten dari website itu sendiri, komunitas itu sendiri. Kemudian toko ini admin sendiri juga memiliki toko untuk mengkoordinir mengatur toko komunitas tersebut, dan juga di sini bisa dilihat member bisa mendirikan toko, dan juga dikelola oleh admin dalam artian jika terjadi pelanggaran atau apa bisa menutup toko tersebut, bukan berarti mengelola produk dari toko itu sendiri, tapi mengelola toko secara keseluruhan. Kemudian ini adalah setelah dikonversi menjadi PDM, kurang lebih sama ya. Ini ada kotak pengelola. Kemudian ini adalah gambaran umum atau mungkin contoh contoh tampilan antarmuka yang pernah kami buat. Ya, jadi sekian presentasi proposal dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.